Quran Surat An-Nisa ayat 3, ayat yang seringkali langsung dihubungkan dengan izin poligami. Padahal kalau kita gali lebih dalam, ayat ini bukanlah tentang seberapa banyak istri yang boleh dinikahi, melainkan tentang krisis kemanusiaan yang genting di Madinah saat itu. Di masa itu tidak ada jaringan pengaman sosial. Anak yatim dan ibunya adalah kaum yang paling rentan. Al-Quran datang bukan sekedar memberi perintah baru, melainkan menawarkan solusi darurat dan radikal untuk mengangkat martabat mereka. Inilah yang jarang dibahas. Ayat ini berbicara tentang pengayoman, pengangkatan derajat dan kemanusiaan bagi mereka yang paling rentan, para janda dan anak-anak yatim. Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Ketika surat An-Nisa ayat 3 turun, belum ada departemen sosial, belum ada sistem perlindungan negara yang kuat. Jika seorang suami wafat dalam peperangan atau sebab lain, istri menjadi janda dan anak-anaknya menjadi yatim. Anak-anak yatim ini, khususnya anak yatim perempuan, sangatlah rentan. Mereka bisa kehilangan harta warisan. Bahkan seringkali wali mereka atau kerabat dekat si anak yatim tersebut justru menikahi mereka demi menguasai harta tersebut, tanpa memberikan hak mahar dan perlakuan yang adil. Dalam situasi darurat sosial ini, negara belum hadir dengan panti asuhan atau jaminan sosial. Dan alternatif yang paling memungkinkan saat itu untuk menjamin perlindungan menyeluruh bagi anak dan ibunya adalah lewat ikatan pernikahan. Disinilah kehadiran surat An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berperilaku adil terhadap hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berperilaku adil, maka nikahilah seorang saja. Perhatikan baik-baik, kondisi syarat dalam ayat ini adalah kekhawatiran tidak bisa adil terhadap perempuan yatim. Ini adalah pangkal masalahnya. Konteks utamanya bukan sekedar perintah untuk berpoligami, melainkan jawaban atas sebuah kekhawatiran. Poligami di sini menjadi konsekuensi pada saat itu, atau yang dalam ilmu tafsir disebut jawabus syarti, jawaban dari sebuah syarat. Ini adalah ajaran tentang pengayoman. Poinnya bukan pada pernikahannya, tetapi pada pengayomannya. Pernikahan di situasi itu hanyalah sebagai tools, hanyalah sebagai cara dari pengangkatan derajat atau sebuah pengayoman. Modern ini sudah ada yang namanya departemen sosial, sudah ada yang namanya panti asuhan. Jika Anda peduli, jika Anda ingin mengayominya, rawatlah mereka melalui panti sosial. Sayangnya dalam perkembangannya, fokus ayat ini seringkali bergeser jauh dari konteks awalnya. Hari ini izin poligami seringkali diidentikan dengan menikahi wanita perawan atau wanita lajang yang secara sosial sudah mapan, tanpa mengaitkannya dengan misi kemanusiaan mengayomi anak yatim. Tentu poligami secara umum memang diperbolehkan dengan syarat yang adil. Namun kita kehilangan pesan utama dari An-Nisa ayat 3, bahwa izin ini pada mulanya didasarkan pada motivasi kemanusiaan yang mulia, yaitu mengentaskan anak yatim dan ibunya dari keterlantaran sosial dan ekonomi. Ayat ini merupakan sebuah solusi untuk peristiwa pengangkatan derajat kemanusiaan di tengah ketiadaan jaminan sosial. Ini adalah ruksoh, keringanan atau izin dengan tujuan akhir untuk menghindari kezoliman, sebagaimana yang ditutup oleh ayat itu. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Jadi mari kita baca ulang surat An-Nisa ayat 3 bukanlah sekedar lampu hijau untuk berpoligami. Ia adalah manifesto sosial kemanusiaan yang menempatkan keadilan dan kepedulian terhadap yang lemah sebagai syarat utama. Jika syarat utama itu hilang, maka esensi dari ayat ini pun ikut terkikis. Poligami diperbolehkan, tetapi bagi mereka yang benar-benar bisa memikul beban keadilan, terutama dalam konteks mengangkat derajat orang-orang yang terpinggirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.